Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Atau bahasa simpelnya, perbankan syariah ialah bank yang menganut konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Slamet Afrudi. Saya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Perbankan Syariah untuk menjelaskan seputar perbankan syariah. Kali ini sini saya akan memaparkan tentang perbankan syariah. Mungkin dari kalian sudah ada banyak yang tahu tentang perbankan syariah, tapi masih banyak juga yang tidak tahu dengan perbankan syariah. Oke, sebelum masuk ke prinsip perbankan syariah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan perbankan syariah. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Atau bahasa simpelnya, perbankan syariah ialah bank yang menganut konsep hukum Islam. Prinsip perbankan syariah. Dalam prinsip perbankan syariah terdapat 6 prinsip. Prinsip pertama, prinsip mudharabah. Prinsip kedua, prinsip musyarakah. Prinsip ketiga, prinsip wadiah. Prinsip keempat, prinsip jual beli. Prinsip kelima, prinsip jasa. Prinsip keenam, prinsip kebajikan. Prinsip mudharabah merupakan perjanjian bersama antara pemilik modal dengan pengelola modal, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan merupakan kelalaian dari pihak pengelola modal. Ada 2 jenis akad mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyad. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan cakupan yang luas dan tidak memiliki batas baik jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis yang digeluti, yang tetap sesuai dengan syariat Islam. Mudharabah muqayyad adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang terdapat batasan jenis dan daerah bisnis usahanya yang telah disepakati. Yang kedua, prinsip musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam satu usaha, di mana masing-masing pihak berhak atas keuntungan yang didapat sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Yang ketiga, prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada
pihak kedua selaku penerima titipan. Dengan konsekuensi, titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, di mana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Yang keempat, prinsip jual beli. Prinsip jual beli terdapat 3. Yang pertama, murabahah, salam, istisna. Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu yang telah ditentukan. Salam, akad salam adalah pembelian harga dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. Istisna. Akad istisna adalah pembelian barang melalui pemesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, prinsip jasa. Prinsip jasa terdapat 4 akad. Yang pertama ijarah, kedua wakalah, ketiga kafalah, dan keempat prop. Yang pertama ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Bila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa, disebut ijarah muntahiyah bitamlik. Akad wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang dibolehkan diwakilkan. Yang ketiga, akad kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung pada penanggung. Dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Selama tidak memberatkan. Keempat, serap. Serap adalah transaksi jual beli mata uang, baik antara mata uang sejenis maupun antara uang beda jenis dalam penyerahan segera berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran. Yang keenam, apa yang terakhir adalah prinsip kebajikan. Prinsip kebajikan yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lainnya, serta penyaluran qardul hasan, yaitu penyaluran dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengambilan pokok hutang. Sekian dari pemaparan dari saya. Salah kurang mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertukaran. Yang keenam, Yang keenam,